Iki dijelasno Mbak Alma ya. Pertama tentang enzim. Iki ajane ape tak jelasno sesuai catatan sing dikei Mbak Alma sing print-printan iku. Tapi Mbak Alma lali ternyata sing enzim. Dan enzim kan gampang ya. Oke, langsung ya. Enzim. Apa itu enzim? Enzim itu adalah sebuah biokatalisator yang gunanya adalah menurunkan energi aktivasi untuk mempercepat suatu reaksi. Nah, cara hafalannya yaitu enzim itu bisa turun cepat. Jadi enzim itu bisa biokatalisator turun itu artinya menurunkan energi aktivasi, cepat itu artinya mempercepat reaksi. Itu enzim. Oke. Terus yang kedua adalah struktur enzim. Ya, bisa sampai lihat di buku itu ada gambar ya enzim gini. Yang besar ini adalah yang dinamakan dengan apoenzim ya, apoenzim. Dia adalah berupa protein yang berfungsi sebagai badan utama. Oke, badan utama. Nah, terus yang kedua ada gugus prostetik. Gugus prostetik ini adalah pendukung ya, pendukung enzim. Pendukung apoenzim. Nah, gugus prostetik ini ada dua macam. Yang pertama adalah koenzim, dan yang kedua adalah kofaktor. Jadi biasa ini koenzim nempel, terus ada kofaktor. Pokoknya yang menempel dua itu koenzim, kofaktor. Nah, apa bedanya koenzim dan kofaktor? Kalau koenzim dia berupa organik, yaitu berupa energi atau vitamin. Kayak vitamin, NADP, ya, ATP itu masuk koenzim. Sementara kofaktor dia berupa anorganik atau berupa mineral kayak magnesium, kalium, kalsium ya dan lainnya. Oke, sementara selain keempat ini di enzim itu ada yang namanya sisi aktif. Oke. Sisi aktif. Sisi aktif S ya, S. Berarti dia adalah tempat menempelnya es, substrat. Atau kalau bahasa simpelnya adalah bahan yang akan diubah. Nah, terus adalah cara kerja enzim. Gelogin. Yang pertama adalah G, gembok dan kunci. Kuncinya dari ini adalah L, lokasi sisi aktif atau substrat masuk. Nah, kalau G, gembok dan kunci ya, dia berarti konsepnya seperti gembok dan kunci yang hanya bisa dengan substrat yang sama. Nah, sementara ini Indoxafit yaitu sisi aktif ya. Kan kalau di gembok dan kunci ya, sisi aktif itu sudah pasti bentuknya. Sudah pasti bentuknya. Sementara pada teori Indoxafit sisi aktif itu menyesuaikan setelah kofaktor menempel. Jadi ini bentuk apoenzim. Kemudian setelah ini ya, setelah ini sama ini menempel, koenzim sama itunya menempel, baru dia akan membentuk tempat untuk sisi aktif. Yang tempat untuk sisi aktif ini akan menyesuaikan dengan substrat. Dia bisa berubah-ubah. Sementara kalau yang digembok dan kunci, maupun sebelum maupun sesudah kofaktor itu, dia udah bentuk sisi aktifnya tidak berubah. Oke. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ini rumusnya adalah Ko sub H. Ko untuk konsentrasi. Sebentar. Oke. Nah, konsentrasi ini ingat ya, konsentrasi itu tentang enzim, substrat sama inhibitor. Apa inhibitor? Inhibitor itu adalah penghalang. Ya, penghalang. Nah, ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah yang pertama adalah konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan konsentrasi inhibitor. Kemudian faktor yang mempengaruhi enzim yang kedua itu adalah Apa suhu. Jadi suhu apabila terdapat perubahan suhu maka kerja enzim juga terpengaruhi. Kayak yang di buku yang ditulis yang di buku Mbak Alma itu kan ada ketika suhu naik, suhu turun itu bagaimana. Nah, kemudian yang terakhir faktor yang mempengaruhi adalah pH. pH optimum berbeda tiap enzim ya, itu ada contohnya mungkin enzim yang berada di lambung itu adalah enzim pepsin.
enzim pepsin dia bekerja di saat pH asam. Ketika pH basa, maka enzim itu tidak akan bekerja dengan baik. Nah, terus ada faktor penghambat dari enzim. Nah, untuk penghambat atau inhibitor ya, atau inhibitor. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Kuncinya adalah kompetisi. Berarti kalau kompetisi, itu kan berarti rebutan. Berarti dia merebut sisi aktif substrat. Nah, sementara pada non-kompetitif, dia cara kerjanya mirip kofaktor ya. Jadi, ini ya contoh ini enzim. Di sini sisi aktif ya, ini sisi SA, sisi aktif. Nah, si inhibitor non-kompetitif dia akan menempel di sini, menempel di tempat lain, seperti kofaktor. Jadi dia akan menempel, kemudian mempengaruhi sisi aktif ini. Jadi nanti sisi aktifnya mungkin akan berubah bentuk, sehingga substrat tidak akan bisa menempel pada apoenzim. Nah, contoh-contoh enzim ini seandainya memang ada soal tentang sebutkan enzim-enzim yang kamu ketahui. Oke. Yes, cukup berapa ini 4 enzim ini yang perlu saya hafal, yaitu alipema. A untuk amilase yaitu yang amilum, kemudian lipase, pepsin sama maltase. Ini karena yang paling gampang hafalannya. Jadi kayak maltase, maltosa, pepsin P protein di lambung, dan lipase L lemak ya. Insya Allah dan di Mbak Alma ada kayak tabelnya, tapi kayak kurang jelas deh. Oke, next.